Selamat datang di podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sobat Adiaksa di seluruh penjuru negeri, kembali bersama kami dalam ruang bincang inspiratif dan informatif membahas peran kejaksaan dalam menjaga marwah, hukum, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pada episode kali ini, saya Febrian Ananta bersama dengan Saya Windu Sugiarto, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. akan membersamai rekan-rekan Adiaksa di seluruh penjuru negeri, tentunya dalam podcast yang menarik, karena pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Kejaksaan menjaga koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, koperasi tidak hanya soal simpan pinjam. Ia adalah ruh gotong royong, wujud nyata ekonomi Pancasila di Indonesia dan bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks inilah, kejaksaan bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga pengawal dan penjaga semangat agar koperasi tetap hidup, berdiri, dan berpihak pada rakyat. Pada sore hari ini telah hadir bersama kita sosok pimpinan yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bapak Dr. Kuntadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat datang Bapak Kajati. Terima kasih telah bergabung di podcast ini Bapak. Ini podcastnya podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Timur WANI. WANI itu wibawa, akuntabel, netralitas, dan integritas Bapak. Keren sekali Pak Windu ya, karena narasumber pada kesempatan kali ini adalah pemimpin yang hebat dan luar biasa. Di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, beliau masih menyempatkan untuk bisa hadir bersama dengan kami. Dan tentunya kami persilakan juga Bapak untuk menyapa rekan-rekan Adiaksa yang saat ini sedang menyaksikan podcast. Silakan. Selamat sore rekan-rekan Adiaksa, tetap semangat, jaga integritas, beri pelayanan prima pada masyarakat Jawa Timur. Sukses selalu. Siap, terima kasih Bapak. Bapak, terkait dengan tema podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada kesempatan kali ini, Kejaksaan menjaga koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ini mungkin masih banyak sekali rekan-rekan Adiaksa dan sahabat pendengar podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang masih kurang paham, Pak. Apa itu koperasi merah putih? Apa perbedaan dengan koperasi konvensional yang saat ini sudah beroperasi di luaran sana? Silakan Bapak. Jadi begini ya, kalau kita merujuk pada konstitusi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di sana dengan tegas dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan bertumpu pada semangat gotong royong. Nah, dalam semangat inilah Koperasi Merah Putih lahir sebagai wujud dari cita-cita ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Nah, inisiatif besar ini selaras dengan komitmen kuat dari Presiden kita, Bapak Prabowo, dalam membangun fondasi ekonomi rakyat yang kokoh dari bawah. Dalam berbagai forum, baik nasional seperti retreat kepala daerah di Akmil beberapa saat yang lalu. Di Magelang ya Pak ya? Ya, kemudian di berbagai kegiatan di istana, rapat terbatas di istana, Presiden secara tegas menekankan bahwa pentingnya membentuk koperasi desa sebagai pilar kemandirian ekonomi rakyat, ya, sekaligus sebagai instrumen ketahanan pangan nasional. Nah, koperasi desa atau kelurahan merah putih ini memang dirancang untuk menjangkau masyarakat sampai di tingkat bawah, sampai di tingkat akar rumput. Dan tentunya dengan tujuan untuk membuat fondasi kesejahteraan masyarakat di desa. Karena kita tahu fondasi kita itu masyarakat sebagian besar ada di desa. Betul sekali, Pak. Ya kan? Sehingga memberdayakan potensi lokal, memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih merata.
peluncuran 80.000 koperasi merah putih beberapa saat yang lalu, itu tepatnya pada tanggal 12 Juli 2025, di mana peluncuran itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Itu bukan sekedar angka ya, tapi sudah kalau kita lihat dari jumlahnya itu sudah menjadi sebuah gerakan nasional. Ya. Nah, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia telah menegaskan juga komitmen kejaksaan dalam mendukung penuh program-program strategis Kabinet Merah Putih, termasuk tentunya dalam pengembangan koperasi desa. Ya. Beliau menilai program ini sebagai salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menyangkut langsung hajat hidup orang banyak. Nah, dalam hal ini maka kejaksaan bukan hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa program koperasi ini berjalan dengan baik, mengedepankan prinsip akuntabilitas, terdapat transparansi di sana. Nah, kejaksaan siap mengawal pelaksanaannya, ya, melalui pendampingan hukum, audit legal, dukungan terhadap skema pembiayaan tentu saja, serta yang utama adalah perlindungan terhadap unit-unit usaha koperasi dari potensi penyimpangan, sehingga kita bisa memastikan bahwa koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua, yaitu terbangunnya ekonomi masyarakat yang kuat dari akar rumput. Dari desa itu sendiri. Iya. Ternyata ada maksud terselubung ya, maksud tersendiri ya Pak ya dari pemerintah, khususnya dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Bapak Wakil Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk koperasi merah putih ini menjadi salah satu tonggak perekonomian dari desa. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin ini Bapak, ketika kita berbicara terkait dengan peran kejaksaan Bapak, peran strategis kejaksaan dalam pengawasan koperasi. Pertanyaannya begini Bapak, mengapa penting, sepenting apa kejaksaan itu ikut menjaga koperasi dan bagaimana bentuk pengawasannya Bapak? Ya. Jadi gini, perlu kita pahami bersama ya, bahwa koperasi desa merah putih atau koperasi kelurahan merah putih ini bukan hanya program biasa, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sudah merupakan gerakan nasional karena masif ya, jumlahnya 80.000 tadi Pak. Secara serentak ya. Ini sebuah inisiatif strategis dari Presiden kita untuk memperkuat ekonomi rakyat, membangun ketahanan pangan dan memperkecil kesenjangan antar wilayah. Kita tahu wilayah kita ini kesejahteraannya tidak merata ya. Tentu saja dengan sumber daya yang berbeda-beda antar wilayah. Nah, melalui sistem ekonomi yang berpijak pada gotong royong dan asas kekeluargaan ini diharap itu bisa kita persempit. Ya. Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki peran strategis sebagai pengawal hukum, ya, dan sebagai penjaga integritas program pembangunan nasional. Termasuk tentunya di dalamnya adalah pengawasan terhadap koperasi merah putih ini. Ini sejalan dengan komitmen Jaksa Agung kita, Bapak Jaksa Agung kita, yang menegaskan bahwa kejaksaan harus hadir tidak hanya pada saat terjadi pelanggaran, tetapi juga harus hadir sejak awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ya. Jadi mengapa ini penting? Karena koperasi khususnya di tingkat desa itu rawan, sangat rawan untuk disalahgunakan atau sangat rawan terjadinya penyalahgunaan. Ya. Potensi penyimpangan ya Pak. Iya, sehingga apabila tidak diawasi dengan baik, maka potensi-potensi dana yang begitu banyak digelontorkan ini bisa
rawan konflik kepentingan di dalamnya, rawan intervensi, rawan disalahgunakan. Nah, kejaksaan di sini hadir melalui fungsi pengamanan pembangunan strategis, ya. Pengawasan intelijen justisial, serta penyuluhan dan penerangan hukum. Itu sangat diperlukan dalam pengamanan ini. Kita harus bisa memberikan edukasi. Pada bidang intelijen, Pak, ya? Intelijen. Nah, itu memang salah satu fungsinya itu untuk mengeliminir potensi-potensi. Ya, bukan mengeliminir ATHG, tapi mengeliminir potensinya. Ya. Nah, kita juga bisa melakukan pendampingan hukum secara preventif melalui bidang datun untuk memastikan proses pendirian, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan dari koperasi ini bisa berjalan sesuai aturan. Ya. Selain itu kita juga membuka ruang komunikasi yang aktif antara desa, aparat desa, ya, pengurus koperasinya, dan jaksa. Nah, ini bagian dari pendekatan early warning system, ya, di mana kita tidak menunggu persoalan itu terjadi, tapi juga membangun kesadaran hukum dari para pengurusnya itu sejak dini. Lebih dari itu, kejaksaan di tengah gerakan Koperasi Merah Putih ini adalah bentuk nyata dari dukungan terhadap visi Presiden untuk membangun ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Koperasi yang sehat harus dijaga oleh sistem hukum yang sehat. Nah, disinilah sistem hukum yang sehat bisa memastikan koperasi itu akan sehat apabila aparatnya dan pengurusnya bisa menjalankan sistem itu dengan baik. Nah, kejaksaan berkepentingan untuk menyehatkan dulu nih sistem hukumnya. Sehingga bisa ini ya Pak, nanti bisa menciptakan public trust Pak terhadap koperasi desa kelurahan ini Pak. Itu. Mungkin ini Bapak, pemahaman yang perlu disampaikan kepada teman-teman di desa atau di kelurahan bahwa kejaksaan ini hadir, itu takutnya mereka dikira mau menindak Pak. Ya, itu yang harus ditekankan bahwa kehadiran kejaksaan di sini adalah mengawal ya Pak ya. Mengawal jalannya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih Pak. Ya, makanya kita harus mampu membangun komunikasi yang efektif. Ya, sehingga muncul rasa saling percaya antara aparat dengan pengurus koperasi. Gitu, ya. Nah, tantangan terbesar dalam menjaga koperasi desa Merah Putih ini supaya tetap bersih, profesional, terletak pada dua hal. Apa saja itu Pak? Yang utama yaitu integritas pengelolanya dan tata kelola kelembagaan yang sempurna. Nah, kita bicara ribuan koperasi yang tersebar seluruh Indonesia, di setiap desa dan kelurahan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk memastikan seluruh koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, mengingat pengurus dari koperasi ini berangkat dari berbagai latar belakang dan berbagai strata. Jika tidak dibangun dari awal dengan sistem yang kuat dan membangun nilai-nilai akuntabilitas, maka saya khawatir kerawanan akan muncul. Ya, potensi penyimpangan, praktek-praktek itu akan muncul. Ya. Nah, tantangan yang lain yaitu minimnya pemahaman hukum dari para pengurusnya. Ya, lemahnya pemahaman hukum, lemah juga pemahaman tentang manajerial, ya, pengelolaan keuangan juga, ya, pengelolaan pemahaman tentang tata kelola keuangan negara. Di situ itu kan bagaimanapun juga itu uang negara, ya. Nah, ini harus diproteksi. Proteksinya bukan melindungi hal yang salah, tapi proteksi dalam bentuk
kita sadarkan, kita lakukan edukasi dulu. Perbaikan tata Iya, kelolanya kita itu, Pak. cegah dulu, proteksinya itu untuk mencegah, dimaksud tujukan untuk mencegah. Ya. Nah, disinilah kejaksaan ini punya peran penting untuk hadir sebagai pengawal program strategis ini. Ya, sehingga saya harap seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di seluruh satuan kerjanya di setiap kejaksaan negeri itu bahu-membahu untuk terlibat aktif melakukan pengawalan. Betul sekali. Nah, kejaksaan diharapkan tidak hanya menunggu ketika terjadi masalah. Iya. Nah, kita harus mampu melakukan pendekatan preventif, ya, seperti bidang intelijen, seperti yang biasa kita lakukan, aktif melakukan penyuluhan hukum, Iya. dan pendampingan kelembagaan, dan penguatan literasi hukum pada seluruh pengelola koperasi. Di sisi lain, kita juga harus aktif melakukan pemetaan, mitigasi risiko. Risikonya. Ya. Nah, melalui bidang datun kita juga akan melakukan audit legalnya. Seperti apa sih permasalahan potensi-potensinya, ya. Dan memberikan deteksi dini apabila Early ditemukan warning, Pak, ya. potensi pelanggaran. Nah, semua itu dilakukan bukan untuk menakut-nakuti. Iya, itu Pak. Nah, Itu yang biasanya ini yang takut, harus Pak. Masyarakat sama, desa, masyarakat itu kelurahan. harus frekuensinya harus kita berada di ruang yang sama. Pikirannya mau menindak, Pak, gitu kan. Ya, karena memang harus dipahami juga kita dikenal oleh masyarakat lebih dari sudut penindakannya, ya. Ya, wajah pencegahannya ini ya sekarang yang menjadi PR kita semua harus juga kita Tampilkan. tonjolkan, Ya, kita tampilkan sehingga masyarakat tahu bahwa oh ini saatnya berhadapan dengan kejaksaan dalam konteks untuk berkolaborasi Iya, mencegah mencegah. terjadinya. Ya. Nah, ini untuk melindungi koperasi dan seluruh anggotanya, ya, sehingga program tidak gagal di tengah jalan. Kita tahulah seringkali koperasi ini mengalami hambatan dan karena pengelolaannya tidak bagus akhirnya gagal. Jadi menjaga koperasi yang tetap bersih, profesional itu bukan hanya tugas pemerintah Iya. atau pengurus koperasinya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Bersama-sama ya, Pak, Ya, ya. termasuk juga di dalamnya kejaksaan. Ya. Sekarang ini kan sedang dikembangkan manajemen kolaborasi. Kolaborasi. Ya, kolaborasi antar bidang, kolaborasi antar institusi dalam rangka tadi mewujudkan program-program nasional, tercapainya program-program nasional, karena kita semua tahu tidak ada institusi yang bisa berjalan sendiri. Iya. Kita harus selalu menggandeng fungsi-fungsi lain. Jalan beriringan ya, Pak, ya. Iya. Artinya didampingi, dijaga. Iya. Jangan sampai terjadi ada suatu penyimpangan, Pak. Iya, betul. Mungkin Bapak terkait dengan pesan, kesan, dan komitmen Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi yang mana memiliki wilayah kerja yang sangat luas, Luas, Bapak. betul sekali. 39 Kabupaten kota. kabupaten kota atau 39 kejaksaan negeri. Mungkin bisa disampaikan, Pak, mungkin pesan dan komitmen dari Bapak selaku Kepala Terima Kejaksaan kasih. Tinggi. Tentunya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi saya ingin menegaskan ya bahwa program koperasi desa atau kelurahan merah putih ini adalah amanah besar Siap. yang harus kita jaga bersama. Nah, ini bukan sekedar program ekonomi, tapi merupakan gerakan nasional membangun kemandirian, memperkuat ketahanan masyarakat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi kerakyatan. Kejaksaan memiliki komitmen kuat untuk terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan awal yang direncanakan, ya. Arahan Bapak Presiden jelas, koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat, ya, yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Ya. Komitmen ini juga tentunya sejalan dengan komitmen Bapak Jaksa Agung kita, Bapak ST Burhanuddin, ya, yang dalam
berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya peran kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis nasional, ya. Termasuk di dalamnya tentunya program koperasi desa. Ya. Kejaksaan dituntut tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra pembangunan yang hadir dari sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan fase evaluasi. Ya, jadi kita dari awal sampai akhir harus hadir. Jadi di Monef ya Pak ya? Iya, monitoring, evaluasi. karena perencanaan itu dan pelaksanaan itu tidak ada artinya kalau tidak dilakukan evaluasi. Dievaluasi inilah kita tahu dan mampu mengukur program ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di tingkat daerah, Kejaksaan Tinggi siap untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dan fungsi baik di bidang intelijen, di bidang perdata tata usaha negara maupun di bidang pitsus. Jadi kita juga kolaborasi menggerakkan bidang-bidang kita yang ada sesuai dengan kewenangan tentu saja. Kita akan hadir memberikan pendampingan hukum, ya, edukasi kepada pengurus koperasi, serta mengawasi potensi penyimpangan agar koperasi tetap berada pada rel yang seharusnya. Pesan saya, ya, mari kita jadikan koperasi ini sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Dan kejaksaan dengan seluruh jajarannya akan berdiri dan mengawal serta memastikan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi rumah ekonomi yang bersih, aman, dan mensejahterakan masyarakat. Wah, sangat mantap sekali. Berarti Kejaksaan Jawa Timur, Pak, seluruh jajaran yang dibawa dalam artian mendukung, Pak ya, Ya, mendukung aktif loh. Aktif siap dalam mengawal. Koperasi Desa Merah Putih. Keren sekali. Sahabat Adiaksa, tak terasa kita sudah membahas lebih jauh terkait dengan Koperasi Merah Putih dan peran kejaksaan untuk ikut serta menjaga Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan tak terasa ya Bapak ya? Tidak terasa. Kita telah sampai di penghujung podcast pada kesempatan kali ini. Wah, banyak sekali yang saya ingat dari Bapak adalah mari kita jadikan koperasi ini sebagai simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Karena Koperasi Merah Putih ini sebenarnya adalah rumah ekonomi yang bersih, aman, dan tentunya mensejahterakan masyarakat. Wah, keren sekali. Dan kita sebagai aparat penegak hukum ya, Betul. kejaksaan bukan hanya hadir untuk menindak, tetapi yang dikedepankan adalah memberdayakan, melindungi, termasuk dalam mendampingi koperasi agar berjalan sehat, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa. Betul sekali. Nah, kami percaya bahwa ketahanan ekonomi bangsa juga dimulai dari desa, dan koperasi ini adalah soko guru perekonomian di Indonesia yang harus dijaga dari penyalahgunaan wewenang, moral hazard, hingga praktik-praktik curang yang lainnya. Nah, melalui fungsi pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan oleh kejaksaan, pendampingan hukum, dan edukasi regulasi, kejaksaan hadir untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini dapat tumbuh kuat ya, berintegritas, dan mampu menjadi pilar kemandirian desa. Silakan Bapak. Mari kita dukung bersama-sama antara masyarakat, pengurus koperasi, dan kejaksaan agar semangat kolektivitas yang dicanangkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 benar-benar menjadi nyata. Betul, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Siap. Sobat Adiaksa,
dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tentu kami mengucapkan terima kasih pertama untuk Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Pak atas Bupati. waktu yang telah diberikan. Terima kasih Bapak. Iya, matur nuwun. Banyak sekali pesan-pesan inspiratif yang telah Bapak Kajati berikan untuk kita di sini maupun untuk rekan-rekan yang sedang menyaksikan podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Salam Adiaksa. Adiaksa.